Ngapunten Gus, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Niki ketika suluk menuju usul datang Allah. Menawi kita menyadari bahwa manusia ini sebenarnya adalah patung. Apapun aliran yang ada adalah dari Allah. Niki enten aliran ngeten. Bumi tidak mampu menguburku. Lautan tidak mampu menenggelamkanku. Gunung batu pun tak mampu menghimpitku. Niki napa roh sing pun istilahnya napa nggih? Merdeka napa pripun ngoten Gus? Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus pengurus pengawasan rutin Dinut Tauhid sekitar Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah sehingga bisa berkumpul dan bermuajah dalam rangka ngaji rutin yang khusus membahas tentang Dinut Tauhid, yang untuk malam hari ini kita diserukan Allah untuk belajar ruhaniyah kita itu melakukan perbuatan yang disebut ikhlas. Ikhlas sudah menjadi ketetapan Allah. Kita manusia ini dihadapkan dua problem, dua ketetapan atau dua takdir. Pertama disebut takdir atau ketetapan yang bersifatkan sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia, yang disebut dengan takdir basti, ya, takdir basti. Takdir pasti itu takdir yang sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Contoh, awak waras, keluarga waras, ekonomi lancar,
apapun yang bersifatkan munggui menungso itu pada umumnya. Satu, dua, qobdi, ketetapan yang bertolak belakang dengan sifat basariyah. Kita sebagai manusia, lawannya waras berarti sakit. Lawannya kita jualan payu berarti gak payu. Ekonomi kita semakin lama semakin merosot. Itu qobdi. Dua ketetapan, dua problematika yang kita hadapi sebagai manusia itu setiap saat dan waktu Allah hadapkan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Urusan qobdi dengan bakti, dengan basti, atau basti dengan qobdi jangan diurus, jangan dipermasalahkan, sebab terhadap siapapun dua ketetapan itu berlaku. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita menempatkan ikhlasnya hati atau ruhaniyah saat datangnya qobdi dan basti. Piye carane kita menempatkan tentang ikhlas di saat qobdi dan basti. Revepe dikurangi widik. Bagaimana caranya bisanya ruhaniyah sampean kali kula itu betul-betul ikhlas. Ini kalau kita tidak betul-betul ruhaniyah bitauhid tidak bisa. Tidak bisa. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah 126 yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa alqitalu. Nah iki berkenaan dengan di jalur Gaza juga ingku. Momen-momene Palestina. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan bagi dirimu semuanya untuk berperang. Berperang. Padahal wahua utawi perang iku kurhalakum kui gak gelem. Karena di dalam peperangan mesti ada mati, mateni atau dipateni, dibunuh atau membunuh pun. Wong perang iku wis satu-satunya dalan kuwi mateni apa dipaten. Iki bahasa fisik. Iki alqitalu. Maksudnya bukan perang-perang secara fisik. Alqitalu itu adalah sesuatu yang kau sengiti. Kau sengiti apa? Kau benci. Istilah ruhaniyahmu, sifat basariyah itu kau nggak suka, kau sukai itu. Awak loro, sinten sing seneng? Ekonomi sampean kali kula bangkrut. Hei menungso, aku ngomong menungso barekan.
Siapa yang tidak mau? Siapa yang mau untuk sakit, untuk kita ekonomi jatuh, terus kita dicaci orang? Nggak ada yang suka. Umumnya manusia. Umumnya manusia. Tapi mesti itu dihadapkan Allah. Al-Qital itu kalau kita maknani di dalam hadis itu secara umum ya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Kalau sekarang itu perang di jalur Gaza. Iki syariate. Kata Rasul, perang yang seperti ini adalah jihad kecil. Jihad kecil. Tapi ada jihad yang besar di tengah-tengah umatku, yaitu mujahadatun nafsi. Merangi hawa nafsu. Iki jihad besar ini. Lah kita dihadapkan, mohon maaf Bapak Ibu, ekonomi kurang baik. Siapa yang mau? Umumnya kan nggak mau, Pak. Tapi kutiba alaikum al-qitalu, wajib kamu itu berperang. Berperang di tengah-tengah perkara yang nggak enak. Nggak enak. Di situ kan Allah sudah katakan tentang masalah perang. Iki banyak umum manusia itu nggak mau. Nyengiti, benci, ojo lah, ojo perang. Iki bahasa syariat loh ya. Tapi di saat jenengan kali kulo negosiasi nggak ketemu, jalan satu-satunya memang perang yang harus perang. Cuman sejarah di Gaza itu gak seperti itu. Di Gaza itu persis seperti di Indonesia. Saking gak betai, orang Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain. Mau nggak mau merdeka atau mati, wis gak betah. Pertama dibiarkan untuk berdagang, alasannya kan gitu. VOC ini loh Pak, ini nggak secara VOC membawa rempah-rempah, itu kan modus aja. Tapi ketika saat mempelajari medan, baru peperangan terjadi. Pada saat itu ditindaslah kita sehingga kita jatuh, menjadilah kita negara yang terjajah. Wis. Lama-lama nggak betah. Akhirnya bermunculan peperangan-peperangan. Itu sejarah dulu. Bangsa Indonesia persis seperti apa bangsa Palestina itu karena terjajah. Sebenarnya tidak mau, wahwa kurhul lakum, nggak mau, karena nanti akan terjadi korban jiwa. Tetapi secara syariat kalau itu harus terjadi, terjadilah. Dan itu pun terjadi pada saat kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Muncul perang Khandaq, muncul perang Uhud, muncul perang Badar. Tetapi Rasulullah sudah katakan ini jihad kecil. Anda nanti akan mengalami umatku jihad yang lebih besar. Itulah yang disebut jihad atau merangi hawa nafsu. Mengapa Rasulullah mengatakan iki jihad lebih besar daripada jihad secara fisik? Karena mungsuh ruhaniyah ini
bersemayam di dalam diri kita. Artinya apa? Mungsuh dalam selimut. Mayoritas umat Islam, khususnya umat Islam ya, umumnya umat manusia tidak tahu nafsu itu bagaimana sih nafsu itu. Padahal Allah sudah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti nafsu itu, sebab nafsu iku mungsuhmu yang nyata. Berhubung tidak tahu nafsu sebagai mungsuhnya dalam diri kita masing-masing, maka kita selamanya akan dijajah. Akhirnya muncullah yang namanya iman, yang iman itu kita diarahkan terhadap selain Allah. Innan nafsa la amaratum bisu. Cenderung nafsu itu mengajak dirimu berbuat jelek pada Allah, yaitu beriman terhadap selain Allah. Ini kita bicara dalam, bukan bicara luar. Akibatnya kita itu lalai, tidak sadar semuanya itu sesungguhnya yang beraf'al, yang berlaku, yang menggerakkan itu adalah Allah. Gak sadar. Akhirnya umat Islam khususnya waktu sholat iku mesti ingat selain Allah. Waktu kita ziarah ke kubur, kita itu duweni niat supaya barokah. Langaten nggih. Kebanyakan seperti itu. Nanti cak ziarah is ngalap barokah Mbah Wali. Mbok menawa dagang agung kok dadi barokah lancar. Macam-macam niatnya itu macam-macam. Akibatnya seperti itu. Bapak Ibu, lah kita bisanya menetapkan ikhlas di dalam dua ketetapan itu. Syaratnya kita harus pertama mengenal nafsu. Mengenal nafsu. Mana sih yang disebut nafsu? Bolak-balik kita ngomong nafsu. Biasanya itu kita membahas nafsu itu cenderung perilaku dohiriyah yang bersifatkan maksiat atau dilarang. Nafsun, nafsin, nafsan. Ini munculnya dua, atau saya terjemahkan ana, ingsun, diri. Ada diri yang disebut makhluk, ada diri yang disebut khalik. Padahal ayatnya inna nafsa la amaratum bisu illa ma rohima rabbi. Mana yang dimaksud nafsu yang harus kita kenali? Itu yang kembali kepada anak-anak makhluk. Artinya kan anak itu kan saya. Saya itu ingsun. Kedirian makhluk di dalam diri saya. Saya beriman apa yang muncul pada diriku semata-mata dariku sendiri. Inilah nafsu yang dimaksud Rasulullah. Yang dimaksud Quran mana? Innahu lakum aduwwum mubin. Kalau itu mungsuhmu yang nyata, yang tidak boleh kau ikuti. Ya ini. Keakuan di dalam diri kita, yang keakuan itu kembali kepada makhluk. Siapa yang mengambil pepaya saya? Si A. Tahu si A menek dijarnya. Si A.
Makhluk toh. Kedirian makhluk itulah nafsu. Saya beriman terhadap si A yang mencuri pepaya, itu berarti saya ini dikuasai hawa nafsu. Loh kok bisa? Ayo diurai. Kalem-kalem mai. Engko nek gak paham teko. Lewat ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita umat Islam yang masih ada di syariat dengan ayat Allahu khalaqakum percaya kalau kita itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi teruskan ayat iku wa ma ta'malun iki lho gak sepiro dibahas. Wa malan opo ta'maluna kang do agawe sira kabeh apa yang timbul dalam dirimu, semuanya itu datangnya dari Allah. Si A menek. Si A apa bahasa Indonesia ini menek itu Pak? Memanjat pohon pepaya, mau mengambil pepaya sebab anake kaliren gak ono sing dipangan atau anaknya itu gak iso ngentut. Wetenge iku kembung menek pepaya sampean. Lah, si A menek, kalau kau melihat si A-nya pasti jenengan iki menuduh dan beriman yang mencuri si A. Percaya gak percaya, tanpa ada Allah dalam diri si A, apa bisa si A dengan sendirinya menek sendiri? Jawabnya mesti tidak. Bagi mereka yang sudah beriman hanya pada Allah. Lho Gus, nek ngono Gusti Allah mencuri yo. Yo gak, yo mboten sambung Pak nek Gusti Allah mencuri iku. Walillahil masyriqu wal maghrib. Kabeh apa sing ana jagat timur dan jagat barat semuanya milik. Masa sih barangi dhewe iku disebut mencuri? Halo. Kita ngomong mencuri karena kita merasa milik kita. Si A kita anggap mencuri karena pepaya itu kita merasa milik itu. Iki hukum syariat wis bener. Tapi ojo duduk ning kuno terus. Ya kuwi kudu naik ning hakikat, atimu cek gak kembung. Atimu cek gak loro. Kita kan tidak tahu mengapa si A ngambil. Ternyata di bawahnya itu anaknya itu gak iso ngentut, gak iso nesing. Sing gak iso ngentut, sing angel nisingi mangano kates bayar. Iku mbok biyen iku ngoten. Cara weteng iku kok ya kembung ae. Ora pate iso nising, ora pate iso ngentut, disuruh dahar kates. Nek iku sing gak mangsah dulu itu godhonge sing simbukan. Ngoten dulu. Ternyata kates atau pepaya itu buat perut lambung itu sangat baik. Apa maneh sampean pangan sak kulite. Lu pahit memange. Cacing-cacing melok mati. Iku nek purun saisine. Bila mana sampean gak trimo ya sak godhonge sakwite. Kalah gajah sampean maring. Jangan dituduh Allah mencuri. Kan sudah dikatakan semua milik Allah dan yang menguasai adalah Allah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh,
dalam satu hadis terkait masalah peran Allah, terkait sejatine makhluk itu bagaimana, sejatine Allah itu bagaimana. Sering kita baca, tapi kebanyakan umat gak patek paham. Yaiku la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk itu nggak punya daya upaya untuk bisa naik memanjat ke atas, nggak punya. Kita makhluk nggak punya daya upaya untuk bisa melihat, mendengar, berbicara atau dan yang lain sebagainya, nggak ada. Wala quwata pun juga kekuatan pun tidak punya makhluk itu. Akan tetapi bila mana terjadi haul wa quwata iku parane illa bil kecuali billahi. Lamun itu kan jarang disadari, ya Pak ya. Jarang sadar. Jarang kita sadari. Waktu terjadinya hal itu jarang kita nyadari. Bahkan banyak yang tidak sadar. Timbulnya akibatnya akhirnya sakit hati sampean. Ketika ketemu yang tidak enak seperti pepaya kita dicuri orang. Mesti gak enak nih hati. Akhirnya kita muncul hasud, muncul amarah dan lain sebagainya. Bukan perkara ini kita biarkan, yonda. Setidaknya itu jagalah ruhaniyahmu dari bisikan nafsu dalam dirimu yang dirimu diseret untuk beriman terhadap selain Allah. Selain Allah. Bukan perkara ini tidak boleh sampai mengingatkan, hei si A, kuiku nyolong, katesku yang ngomong aku dulu, mestinya gitu. Loh, ketika itu nek konangan bi Pak, cepet-cepet melorot mboten. Biasa lah ngoten ki. Wis mbalawa. Biasa ngoten. Lah si A-nya juga begitu. Ngomong dulu lebih enak lah enak. Cak Son, aku njaluk katesi yo. Anakku wetenge kembung. Lah penak toh? Mestinya gitu toh. Tetapi kita tidak mungkin dihadapkan perkara yang miturut sifat basariah kita sebagai manusia ikut cocok, nggak mungkin. Suatu saat dihadapkan Allah sing gak cocok, yaitu tadi. Bagaimana kita bisa ikhlas, ya? Kalau kita merasa masih memiliki, mboten saged. Iki durung maneh nyolong bojo sampean ya. Tambah nemen nih. Lho Gus, kalau hukum hakikat diterapkan ndak rusak syariate. Lho gak ngono. Ngene lho dulur, mohon maaf. Itu yang menterjadikan siapa? Walaupun kita tidak mengharapkan. Tapi kalau Allah menterjadikan, bisa apa kita? Bisa apa? Gak bisa apa-apa. Cuman didasari dengan ilmu tauhid itu barangkali. Aku gak ndongakno enggak. Wis ben sing wis-wis, sing durung ya ben enggak, gak sida. Ngoten lho maksudku ya. Bukan ndongakno ya Allah, muga-muga dicocok petik. Ndak. Semuanya itu Allah. Ndak, jujur mboten. Kalau kita itu dididik Allah tauhid itu setidaknya itu mensiasati tatkala itu diterjadikan Allah supaya hati kita tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Mesti sedih Pak. Ning ati niku wis ngap. Ana mawone niki lho ya. Lho nggih. Lah kates
Sampeyan iki nandur mulai cilik dijogo, akhirnya dicolong wong. Lah niki. Adik si nyolong ya roh. Nyun sewu Pak ya. Tak terus ke ayati. Wa asa antak rohu syai'an. Wa huwa khairul lakum. Opok sing kok gedingi perilaku mang iso uga diterjadikan Allah dalam dirimu kebaikan untuk kamu. Coba maksudnya ya napa? Ngeten. Terkadang apa sing kok benci kejadian utawa takdir ketetapan sing kok gak enak iku mungguhe Allah iku api mungguh dirimu cuman saja dirimu tidak mengerti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu dengan apa kejadian sing kok benci tetapi wa antum la ta'lamun kau tidak mengerti. Asa suatu-waktu antakrohu opo sing kok gedingi iku mitrut awakmu kok benci wahua tetapine utawi sing kok gedingi iku khairun bagus tapi kui gak ngerti. Lah letaknya ben ngerti bagaimana gini Pak, jangan memandang kau dari sisi syariat saja, jangan. Kalau Anda memandang kejadian itu dari sisi syariat, mesti hatimu lorong. Mesti hatimu lorong. Sebab kau nggak kepingin. Siapa sih Pak sing kepingin enak-enak dagangan lancar, tengah jalan disikat oleh teman kita, akhirnya jatuh harga kita, bangkrut kita. Apa tuh nggih? Nyun sewu. Tolong lihatlah dari sisi hakikatnya juga. Hanya orang yang bisa melihat dari sisi hakikat itu cuman ahli zuhud. Ahli hijab nggak bisa. Siapa ahli zuhud itu? Ahli yang sudah dikatakan oleh Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun dia berada, dimanapun dia menghadapi sikon, selalu membawa takwa. Dijawab di Quran, mereka-mereka ahli syuhud adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau selalu tidak mau melepaskan zikir sirul asrar. Sebab dengan zikir itulah sebagai wasilah ruhaniyahmu selalu sambung terhadap Allah. Hablum minallahmu itu enggak putus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ngeten. Apa sing kok benci iku kok api. Mungguh Allah iku ya apa? Ngene. Orang ahli syuhud Allah mesti gak kadek akan memutuskan hubungan ruhaniyahmu dengan selain Allah. Selain Allah. Apa yang dimaksud selain Allah? Ya makhluk. Surga lah makhluk nggih. Neraka makhluk. Sugih makhluk. Apa sing enak-enak? Makhluk semuanya. Dagangan sampean api, ya makhluk. Garwa sampean, ya makhluk. Ngeten. Pandangan Allah itu nek lamuno katesmu gak dijukuk Gusti Allah, ndadekno penghalang hatimu datang Allah. Iku maksudnya Allah. Cuman kita tidak tahu, ahli hijab tidak mengerti. Akhirnya apa?
Di hati panas Pak, seperti mowo. Tidak jauh berbeda dengan garwa anak dunya brono. Cuman ning Quran ujian yang terbesar adalah garwa. Kemudian anak, kemudian harta wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nyun sewu. Maksudnya Allah dilepaskan kates itu dari kita, apabila tidak kulepaskan maka jadi penghalang hatimu. Cuman kalau dilihat dari sisi syariat, ya enggak. Tapi nyun sewu, ahli suhud iku sing wis mesti ruhaniyahnya itu dilepaskan dengan urusan dunia. Boten seneng belas atiku berurusan dengan selain Allah. Boten seneng. Sebab ahli suhud itu dia semakin lama mendekat, semakin mendekat dan bertemu Allah secara enggak langsung, maka semakin jauh hatinya dari meninggalkan urusan dunia. Iki ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Lah Gusti Allah memutuskan hubungan ruhaniyah dengan selain Allah macamnya kali. Ada biruhin fakot, ruhnya saja, bisa jadi ma'a jasadihi, artinya beserta sak jasate. Nek sak jasate ya dintekno yang namanya dunyane awak dhewe akhire kiri. Miturut Gusti Allah netak jasate gatak kirino membikin ruhaniyah jenengan terhalang terhadap Allah. Terus pertanyaannya, Gus, nek ngaji nengane tauhid berarti siap melarat nggih? Mesti melarat nggih? Dunyane iki belum tentu. Belum tentu. Manakala Allah menghabiskan sak dohire, berarti miturut pandangan Allah iku lamuno gak dilibas, gak digolong, sak dohire akan menjadi penghalang kita kepada Allah. Itu dalilin dia iki, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kedua ini, apa yang kau anggap baik belum tentu baik mungguh Allah. Justru sing kau anggap baik miturut awakmu kok asline mungguh Allah jelek. Kok iso? Itu tadi, dengan adanya yang kita anggap baik tambah api, katanya tambah mana. Tadinya itu hanya 1 hektar menjadi 5 hektar. Iku kok anggap baik, belum tentu baik. Ing mungguh Gusti Allah akhirnya dilibas. Seret. Kewabeh 5 hektar dintekno dipangan ular ngono. Nek dicolong maling gak mungkin lah 5 hektar, paling ya sak glangsing ngono. Wong nek njaluk kates iku jawabe ditedho. Cak Son njaluk katese, nggih sampean damel napa? Nggih mboten kathah-kathah, kula betoni nang ngene pasar. Gak mungkin 1 biji tapi 1 truk. Lah ngoten nggih. Lah apik mungguh kita belum tentu apik mungguh Allah. Justru mungguh Allah elek manakala tidak dilibas. Lah itu kadang-kadang dilibas, tapi ada yang tidak. Karena apa? Miturut pandangan Allah, pandangan Allah, tatkala ekonomi malah ditingkatkan ya,
Coro pangkat asali saya itu dadi ketua RT, diunggahno menjadi kepala desa, bahkan sampai bupati, gubernur, presiden. Kok ya Gusti Allah menghadapkan itu terhadap ahli suhud? Gusti Allah luweh ngerti kalau ini tidak akan mempengaruhi ruhaniyah jenengan. Paham nggih? Syekh Abu Hasan As-Sadzili termasuk contoh, beliau itu orang kaya. Orang kaya. Tapi kekayaannya apa yang dititipkan oleh Allah berhubung. Ruhaniyahnya itu tidak bisa terpengaruh dengan urusan duniawiyah, maka diperuntukkan untuk umat, untuk orang lain. Bukan istilah memperkaya diri untuk umat. Apa yang berkenaan dengan syiar din agama, dia selalu sahok. Wis kuwi nek butuh apa nyahui. Oh, kayak butuh urusan ngaji, nyah dan lain sebagainya. Jadi nek ono arek njauk sumbangan kanggo masjid, kanggo ngaji di desanya gak ditutupi lawangi, malah dibuka, disiapno daharan, dijak mangan, sampak wareg, wis butuh apa pun. Akhirnya nyuwun bantuan kangge masyarakat umum, niku lu mejite ajenge rubuh direnovasi. Butuh piro, anggarane piro, niki sekitar 2 miliar, ditontok rekeninge 100 miliar. Wis piro 2 miliar cukup lah. Enak ta nek ngene? Enak. Sing akeh gak ngono. Karena hitung-hitungan. Mengapa hitung-hitungan? Karena merasa aku yang usaha, aku yang melakukan. Mboten saged. Mesti digolekno sing paling titik. Ana duwe atusan, duwe eketan, duwe puluhan, 20-an. Kita ambilkan yang puluhan. Sudah. Terus bagaimana caranya kita untuk menempatkan ikhlas di situ? Pertama, jenengan kudu kenal nafsumu. Endi nafsu yang dikatakan Allah sebagai musuh? Keakuan diri kita. Yang segala-galanya, yang melakukan, yang berbicara, yang melihat, yang mendengar. Akuku makhluk. Yaitu nafsu sing paling kejam yang harus sampean, yang harus kita perangi. Meranginya bagaimana caranya? Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mau meninggalkan keakuan dirinya, wa yu'min billah, maka betul-betul keakuannya Allah sing muncul ning atimu. Iku mengenal nafsu. Kalau sudah mengenal nafsu, perangi. Yang kedua, perangi. Carane merangi, jenengan harus setiap saat dan waktu ngikuti apa sing wis dilakoni Rasulullah, dan Rasulullah diikuti oleh tabi'ina sholihin. Apa yang beliau lakukan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yes. Mereka beliau-beliau ini selalu berzikir, baik keadaan dia berdiri atau dia keadaan duduk, bahkan berbaring. Secara ringkes, sikon apapun yang beliau hadapi, hatinya selalu berzikir. Sing dimaksud zikir adalah eling, ingat,
Artinya sadar. Ingat kalau ini Allah yang melakukan, bukan aku makhluk. Tapi akunya Allah. Iku carane. Kembali kepada ayatnya, kadang-kadang apa yang kau benci itu sebetulnya baik buat kamu. Apa yang kau cintai itu jelek buat kamu, terkadang. Lah terus amri dadi apik kabeh piye? Lah ngoten nggih. Ngeten. Nek ketemu wong nyolong kates, ojo ndelok wonge. Deloken sing beraktivitas ning kono. Urusan kok tegur silahkan. Silakan. Tapi tetep atimu iku eling sing negur ya Gusti. Berarti Gusti Allah ditegur Gusti. Ngoten nah. Mosok Gusti Allah negur Gusti Allah. Ayo kita pahami sifat jaiznya Allah. Ya. Biar kita tidak gampang menuduh dan membatasi kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu, mohon maaf, kuasa atas segala-galanya. Dulu zaman Nabi dan Rasul sing bimbing atine beliau-beliau langsung Gusti Allah lewat para malaikat. Nah ngoten nggih. Wis aku tak ngomong bahasa pandangan dohir dhisik. Dulu para nabi dan rasul khususi iku sing bimbing atine iku langsung Gusti Allah lewat para malaikat. Lah sekarang umume sing bimbing Allah langsung lewat manusia. Nah, ngoten nggih. Kanjeng Nabi bimbing kita padha makhluk manusianya. Secara akal bisa diterima, oke. Sebab zaman Rasul ambek zaman kita umati gak podo, ya tak terima. Tapi apakah mungkin pada saat ini Allah membimbing salah satu hamba yang dikendaki tidak lewat manusia tapi lewat malaikat? Bahasa hakikat itu juga mungkin, tapi bahasa syariat gak mungkin. Ngomongin ngoten makolai. Iya nek zamane Nabi dan Rasul langsung Allah lewat kadek zaman saiki nek gak jin yo iku makolah sing langsung atau tidak langsung telah menuduh dan membatasi kekuasaan Allah. Sekarang aku tanya, Allah biyen ambek saiki podo apa gak? Sami ta? Lah nek sami, lah apa kita membatasi kekuasaan Allah? Oh nek masalah Kanjeng Nabi ku mukjizat. Setelah Kanjeng Nabi karomah. Kita itu gak karomah, wesik. Iku hukum syariat, biarlah. Memang iku makolah dasarin dugi akal. Tapi sedikit tarik ke hakikat. Jawabannya bagaimana? Suka-suka Allah. Malah kalau boleh saya murnikan tauhid, innaka. Ayo dibuka. Ini Quran golek ono surat apa iki? Al-Qasas. Innaka sak temeni sira Muhammad, sesungguhnya
kaum Muhammad iki Allah dawuh. Ayat kalau didahului dengan inna iki gak main-main. Gak main-main. Cara bahasa pewejang. Kupingmu sing dobok, rungokno. Ngoten iki. Sesungguhnya sing kupinge akeh cukule batu niku lho. Menegaskan sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun orang yang kau cintai. Ya. Muhammad itu makhluk badan, makhluk. Tergantung Muhammadmu itu melayu nanti. Nek Muhammad iku melayu nang Ibnu Abdillah zaman Kanjeng Nabi, ya. Nek Muhammad sekarang nang guru-guru kita. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk, membimbing, mendidik terhadap sekalipun orang yang kau cintai, sekalipun orang yang dekat padamu. Apalagi yang jauh, sing dekat ae gak iso. Walakinnallaha, akan tetapi sesungguhnya Allah itulah yang la yahdi mayyasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk terhadap orang yang dikehendaki. Berarti lewat ayat ini menegaskan bahwasanya secara tauhid murni yang mendidik dan membimbing kita hanyalah Allah. Tinggal kita mandang mana. Nek Anda mandang Muhammad, nuduh saya atau nuduh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang tidak diperbolehkan. Sebab yun sewu, kalau Anda memandang makhluknya, mesti pujimu, pujaanmu ngunggung-ngunggung makhluknya. Nggih mboten? Ahli hijab kalau dihadapkan ayat ini ketakutan. Takut apa? Takut kehilangan pujaan, bos. Ini langsung Rasulullah ini. Cara bahasa mukhatabnya secara syariat Rasulullah langsung. Enggak boleh kita itu menuduh bahwasannya Kanjeng Nabi itu yang memberikan petunjuk, bisa memberikan petunjuk. Surat apa? Al-Qasas ini. Ayat berapa? Sudah ketemu? Surat apa? Surat Al-Qasas ayat 56. Dengan adanya ayat ini menegaskan dan memberitahukan terhadap kita, nggak boleh kita menuduh selain Allah itu bisa memberikan petunjuk. Itu loh titik. Sekalipun itu malaikat. Kalau malaikat itu makhluk. Malaikat itu makhluk bukan? Lah iya. Rasulullah gurune malaikat Jibril. Wis. Jelas. Malaikat Jibril secara syariat yang diperintahkan Allah untuk membawa wahyu disampaikan terhadap Nabi Muhammad. Jelas nggih? Oke. Kalau itu makhluk, maka malaikat Jibril tidak bisa memberikan petunjuk. Artinya yang memberikan petunjuk, yang bisa memberikan petunjuk hanyalah walakinnallaha yahdi mayyasha. Dan man orang itu nakiroh. Maksudnya siapapun, kita itu tidak ada unsur nasab atau unsur duriyah. Siapapun yang digendaki Allah, itulah mereka yang dapat petunjuk. Cuman kita bisa kasih tanda-tanda. Apa tanda-tandanya man, orang yang diberikan Allah petunjuk? Terkait masalah dinut tauhid ini.
alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Dialah yang ketika mendengarkan ajaran dinul haq, di dalamnya itu ada respon langsung iman. Oh, yang berafal itu Allah, bukan makhluk sing menek kates wau. Oh, sing bimbing yang kasih petunjuk iku afalnya Allah, Allahnya, tapi bukan makhluk. Wayattabi'una aksanahu, dan mereka ini mengikuti petunjuk itu. Artinya kita mengamalkan apa yang sudah ilmu kita terima sebagai petunjuk di dalam hati kita. Contoh, kuwi kalau sholat bisanya khusyuk itu begini loh. Ikut toh nok nggone surat Al-Baqarah, jangan jasmaniahmu saja yang sholat, tapi juga rohaniahmu. Caranya ya napa? Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Rohaniahmu ya kudu sholat. Caranya rohaniah sholat bagaimana? Dijawab Al-An'am 79 tentang Nabi Ibrahim, ini wajah tuat hiya. Sesungguhnya ku arahkan ruhaniah wajah ruhaniahku terhadap wajah Allah. Wajah ruhaniah adalah wajah di mana hati panjenengan iku yakin dan sadar bahwasanya apa yang terjadi di dalam aktivitas sholat semata-mata itu af'alullah. Berarti bisa untuk ke situ ruhaniahmu, hatimu kudu nyandang zikir sirul asror. Wis iki ilmu sudah bisa diterima, kemudian dilampahi, dipraktekke. Iki namanya wassolatil wusta. Sholatir roh ya iki. Menghadapkan wajah ruh wajhiyah terhadap wajah Allah. Kalau sudah hatimu itu menghadap wajah Allah, lah wajah Allah itu mana? Hidup yang menguasai dalam dirimu, baik di dalam maupun di luar. Kalau hatimu sudah plek di situ, maka wama ana minal musyrikin. Nek wis plek, lah wajah Allah ndi? Ya hidup dalam dirimu, lilladzi fataras samawati wal ardo, yang menguasai jagat roh dan jagat jasmani, jagati langit dan jagati bumi. Olehnya kau menghadap hanifan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mancep di situ, maka ayatnya wama ana, dan saya tidak termasuk minal musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Tandane piye? Waktu sholat kuwe gak iling sakliyane Gusti. Nah, bisanya Anda gak ingat selain Allah, sibukkan hatimu dengan zikir sirul asrar. Itulah cara untuk menghadapkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Dan ini yang dilakukan oleh nenek moyangnya Nabi Muhammad yang disebut Nabi Ibrahim, dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nah di situ millata Ibrahim hanifah, dengan sungguh-sungguh. Itulah cara untuk kita meletakkan ikhlas di situ. Syekh Ibnu Athaillah kalau menyangkut masalah ikhlas iki dawuhe simpel ngeten.
Al-a'malu suwarun qaimatun. Apa perbuatan yang terjadi pada diri kita, entah sholat, entah njobone sholat, apapun tanpa kecuali, amal kabeh iku laksana koyok patung. Patung. Kalau sudah merasa Anda itu semua Allah ya, Anda mesti menjadi patung. Sifatnya patung. Ya nggak bisa bergerak kalau tidak digerak, nggak bisa melihat kalau tidak dilihat, tidak bisa mendengar jikalau tidak didengarkan. Makanya ada sifat sama, sifat basor, itu di situ. Al-a'malu suwarun qaimatun. Semua amaliyah itu seperti jegedek, jegidek, koyo ugek-ugek. Jegidek koyo patung. Diam, tidak bisa bergerak apapun. Iku amal. Berarti gak manfaat. Sholatmu yo gak manfaat, zakatmu, posomu, hajimu, semua akmaliyah apapun iki koyok patung. Amriye iki manfaat iku piye? Wa arwahuha, kasih roh, dikasih roh. Jenenge amal iki kudu diwenehi roh. Apa rohnya amal? Supaya dia bisa melihat yang tadinya nggak bisa mendengar yang tadinya budek, bisa melihat yang tadinya buta, bisa bicara yang tadinya bisu. Bagaimana? Kasih roh. La roy amal iku opo? Wa arwahuha, utawi roy amal iku wujudu siril ikhlas fiha, yaiku wujude ikhlas fiha, wujudu siril ikhlas fiha, wujude rahasiane ikhlas fiha di dalam amal. Iki rohnya. Terus wujude rahasiane ikhlas iku sing ya apa? Ketika jenengan wau meripat dohir nyawang pencuri, mohon maaf, meripat atimu, iku beriman bahwasanya iku af'alullah. Hatimu manakala iman di situ, maka itulah wujude rahasiane ikhlas. Allahu Akbar. Hatimu gak ngakoni dirimu yang sholat. Justru ning hatimu yakin sing agawe sholat iki gesang urip di dalam diriku. Berarti itulah Allah subhanahu yaiki roy amal yaiku yang disebut ikhlas. Ayo, kalau sudah di situ, mungkinkah jenengan akan mengharapkan ganjarannya telea? Mboten mungkin. Tendensi surga, tendensi pahala lepas di situ, mesti lepas. Gak kadek gak, mesti lepas. Inilah cara Bapak Ibu Anda dikatakan sampai makrifat pada Allah di sini. Belajarlah untuk menanamkan ikhlas. Ikhlas itu terjadi manakala kau tidak merasa apapun dirimu. Gambarane kados wong kudune sing ketemu WC terus bah sing mangan ya papano. Nggih, sepurane pas basiku. Gak mungkin jenengan senep-senep tadi golek WC sudah ketemu WC terus brul sampe jogok maneh ayo
Gak mungkin. Jelas justru kau hilangkan dari pandanganmu. Disiramlah WC. Ada yang dicukup maneh diwadai piring, dalam meja. Ada enggak? Sesungguhnya ingatlah apa kesenangan dunia ya jemaun yang kita kumpulkan. Sesungguhnya jenengan iku madai telek deleh piring dideleh meh. Hakikatin. Iki sing ngerti. Lu nek ngono Gus, omahku tak obong. Bojoku tak usir, anakku tak usir, kau wae sih. Yo gak ngono, Bos. Nek ngaji tutukno, ojo mandek, gitu. Ngene lho maksudnya. Pandangan syariat, dunya brono kesenangan dunya, ya duduk telek. Artinya cukup sudah untuk kebutuhan jasmani kita dan keluarga kita. Jasmani, ya toh. Tapi ruhaniah jenengan jangan ikut campur mencintai ini. Sebab sesungguhnya apa menurut hakikat aslinya kesenangan dunia apa yang kita kumpulkan itu sejatinya seperti hinjru WC kuning sing sampen tokno iku sampen adai piring di deleh meja. Iku asli nih. Maksudnya ruhaniahmu ojo campur tresna mbak iki. Kudu tresna menyang urip sing nguasai kuning-kuning iki. Ngoten lho maksudnya, paham nggih? Bukan perkarane kuning-kuning. Hakikate iku kita buang ya ndak lah. Rusak hukum syariat nek iku sampean trapno. Tapi nyuwun sewu ada hamba Allah memangi yang dicetak oleh Allah dohir batin selain Gusti Allah ikut dianggap tai. Akhirnya mau bersosialisasi dengan tetangga. Garwe gak gelem, anak gak gelem. Ya nika ning alas nika. Wis moh gembul wong. Tapi yun sewu, wong sing kaya ngono ing mungguh kula aku gak wani nyalahno. Krana apa? Yes iku karepe Gusti Allah. Gitu. Ya terus piye maneh? Bapak Ibu itulah yang kumaksud dia dideleh khos. Wis gak gelem. Contohnya sapa? Imam Ghazali. Dulu ketika dia khalwat, ketika dia uzlah, ketika dia itu jihad besar, semua fasilitas yang bersifatkan duniawiyah beliau tinggalkan. Beliau sebagai rektor Universitas Kairo dia tinggalkan, fasilitas dia tinggalkan. Perlu nih mung situ ben tetep rapet atine nyang Gusti Allah. Tapi yo gak terus bos. Setelah selesai kembali lagi di tengah masyarakat. Ngoten. Kebanyakan seperti itu. Tapi juga masih ya ada sampai mati seperti itu ada. Karena Allah kuasa atas segala-galanya. Sing penting awak dhewe piye carane gak ngedingi apa sing dadi karepe Gusti. Senajan karepe Gusti Allah iku didrengkeni awak dhewe. Kita gak suka. Jangan benci terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. Belajarlah untuk kita itu memberikan A+ utawa setuju terhadap Allah. Sekalipun perkara itu yang kita benci. Sebab Allah sudah dawuh wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya yang kita benci tadi itu baik untuk kita. Sebaliknya ada kalanya yang kita cintai
bisa jadi itu sebetulnya adalah syarrul lakum, apa? Jelek untuk kita. Nah, terus bagaimana? Tetapkanlah ikhlas di tengah-tengah itu. Kalau jenengan sudah bisa meletakkan ikhlas di tengah-tengah qabdi maupun basti, inilah Pak, jenengan itu akan menjadi hamba yang mitrut Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Abot, tapi saabot-abote tetap jenengan jangan putus asa. Udahlah, lakonono sak mampu panjenengan. Sak mampune 50%, ya 50%. Bapak atau garwane biasanya belanjani kita sebagai istri 1 bulan 3 juta. Lah kok krono gak nyekel duit kanggo iki kanggo iku, sak wulan dikai 300.000. Ya sudah, belajarlah ikhlas. Jangan melihat bapak lihatlah siapa yang berkehendak, siapa yang berafal, sing lakokno iku sapa. Itu loh maksudnya. Tentunya kita akan bisa melihat Allahnya manakala Anda berwasilah. Hatimu ada wasilahnya. Apa wasilah itu? Penyambung yang disebut habl, tali ruhaniyahmu terhadap Allah. Mana ruhaniyahmu? Mana yang namanya wasilahmu? Adzikru bisiril asrar, diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 35 kalau nggak salah. Wajib jenengan ini mencari wasilah untuk bisa sampai pada Allah, itu wajib. Ya ini yang namanya hablum minallah, itu hubungan Anda langsung pada Allah. Jangan ngeribon. Tahu ngeribon? Ngeban nih lho Pak. Nang iki si A nang si B nang si C nang si D, terus sampai Z. Ini selok bongko. Wasilah itu jenengan langsung nang Allah. Ndi wasilai adzikru bisiril asrar. Ini iki pun. Jadi jenengan ketika robitoh iku madhep urip, bukan madhep makhluk. Madhep urip. Boleh madhep urip yang ada di dalam guru jenengan. Sing penting Lah apa atau gurumu? Dirimu sendiri ya ono urip kok, gitu. Cukup nang dirimu aja. Lapo ado-ado belakrak tutup Mojokerto. Gus aku njaluk putune yo tak gawe robito. Haram hukumnya. Nek kok kuwi njauk putu berdua kok gawe medeni tikus, monggo nek kok robitoh difutu apa jenenge digedhekno deleh ngarepe imam, dikei lilin terus wis haram hukumnya kuwi berobitoh terhadap selain Allah, karena Quran ini sudah mengatakan ini wajah wajhiya, bukan pada makhluk. Langsung mawon kesawen namanya itu, mau muter-muter kayak lesus saya moh bon. Wallahu tawi Gusti Allah iku ya'lamu, luweh ngerti katimbang kamu. Iku ya'lamu ngerti sapa Allah. Wa antum khali utawi sira kabeh iku tak maluna, la tak maluna kuwi ora ngerti. Artine apa? Gusti Allah iku luweh ngerti apik mungguh awakmu apa elek mungguh awakmu. Iku Allah ngerti. Khusus kanggo ahli suhud, tatkala jenengan iki mangkok ya ekonomi dijatuhkan, tolong sekali lagi kuwi kudu duweni iman. Allah luwih ngerti, lebih baik aku dijatuhno katimbang boten. Sebab nek gak dijatuhno iki ku akan menjadikan penghalang ruhaniyahmu terhadap Allah.
terus nyun sewu bek-beke bojomu iku njaluk pegat misale gara-gara imane gak padha. Langkah pertama nyun sewu syariate lakokno ojo gelem apa maneh jenengan iki wis kagungan putra karena pertimbangan syariat. Ono bojo sing metenteng iku ngene. Akmu rene iku modal. Bondo dengkul. Kabeh teko bapakku, teko aku. Imanmu nek pancet ngetutno Jaya Baru misalnya. Pegatan ae. Lu ada Pak, WA nang aku kali kada tuturno wong ya mari. Gak lanang gak wedok. Saran kula mung siji. Wis anggap pentut liwat nae. Jangan pernah kau mau. Walaupun iku mau tiap saat dan waktu ngomong seperti itu, jangan. Kalau persoalannya imanmu itu hanya pada Allah, diperintahkan untuk tidak iman terhadap Allah, beriman terhadap lainnya, ibarat ngaji, kuwi gak oleh ngaji babakan hukum hakikat dikongkon syariat tok nyun sewu. Ojo semata. Ngerti ojo semata? Jangan semata-mata. Jangan ikuti semata-mata di depan istri atau suamimu, jangan. Ya udah. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifatkan itu untuk sementara waktu cancel di depan suami atau istrimu. Tapi kalau suamimu berangkat kerja baru golek ono YouTube, gak apa-apa. Pokoknya jangan semata. Begitu juga syariatmu. Sing asale bolong-bolong, suami atau istrimu itu ngoceh mergai subuh gugane angel gitu. Ya wis saabot-abote taniyo. Wis. Ayo jamaah, ya melu gak apa-apa. Wis. Sing penting ruhaniyahmu itu ngetrapno sirul asr. Gak mungkin bojomu eruh. Gak mungkin. Ini mempertimbangkan anak ya. Biar tidak ada yang dikorbankan. Tetapi nek wis saking nemeni panase ati nang nggone bojomu, terus bojomu memakai tindakan gugat dhewe menceraikan di pengadilan, ya udah. Ya sudah ngintir ae. Tahu ngintir? Ya wis karepe. Ngoten lho. Aku yakin iku apik munggo Allah kau dipisahkan. Ilingo suatu saat tak diganti sing luwe apik munggo Gusti Allah. Nek gak diganti iku geblake mbeng. Artinya iku wis apik jenengan kali kula tidak bersuami, tidak beristri. Hubungan hablum minal iku miturut apik munggo Allah. Itulah baru ikhlas. Anda akan bisa ikhlas ridho apa yang menjadi ketetapan Allah manakala jenengan ini hanya melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya dalam hal apapun di situ. Bapak Ibu hadirin, jadi Syekh Ibnu Athaillah memberikan gambaran tentang ikhlas adalah amaliyah apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak akan berguna baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih manakala tidak didasari dengan ikhlas. Sebab ikhlas itu roy amal, roy patung mang. Lah dikatakan ikhlas, rahasiane ikhlas ketika berlaku amaliyah atimu gak ngakoni dirimu sing lakukan, tapi ning atimu meyakini semua terjadi karena Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah ikhlas.
yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali yang ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Buah duku, buah pepaya, mumpung ketemu yo bertanyalah, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus niki masalah penyaksi yang sebenar-benarnya penyaksi. Karena yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah pelakunya sama. Tetapi niki ketika di juhud umum niki kok ada rasa. Kalau merujuk ke sifat wajibnya Allah yang 20 niku penyaksi yang sebenarnya itu yang seperti apa ngaten? Matur nuwun. Ada syahadataini. Ada syahadat tunggal atau syahadat ahad. Bon, kita harus bisa membedakan ini, Pak. Dan ini proses. Disebut syahadataini iku syahadat luru. Pandangan syariat yang dimaksud syahadataini adalah pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iki syahadataini. Secara syariat kita bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Iki syahadat loro. Ditarik saka dini syariat. Aku tanya, syahadat pertama kau terhadap Allah, Allah yang mana? Tidak bisa jawab. Syahadat yang kedua Muhammad, Muhammad yang mana? Dulu aku nggak bicara sahabat loh ya. Kalau sahabat Rasulullah ketemu langsung. Kita mana Muhammad? Udah, iki sarengat. Cuman bisanya itu beriman aja kalau Allah itu Tuhanku, atau yang disebut innallaha rabbi wa rabbukum. Cuman tidak pernah ketemu Allah. Yang kedua, beriman Muhammad ibnu Abdillah adalah utusan Allah, itu pun tidak pernah ketemu. Padahal yang disebut sebagai bersaksi haruslah yang menyaksikan tahu, melihat siapa yang disaksikan. Berarti saya waktu 2010 dihadapkan ke persidangan itu benar sudah, supaya tahu persaksian itu bagaimana. Ternyata mohon maaf, ini baru saya memahami. Tahun 2010 di situ saya dihadapkan satu hukum yang harus kujalani. Di situ ada saksi. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi itu juga begitu. Ada saksi yang palsu, alibinya seakan-akan seakan-akan tahu kejadiannya. Ada saksi yang benar-benar saksi iki tahu kejadiannya. Itu namanya saksi yang benar. Tapi kedua-duanya saksi ini disumpah atas nama agamanya masing-masing. Artinya sebelum dia bersaksi atas kejadian apapun, biar si saksi itu tidak menipu terhadap Pak Hakim, disumpah. Mengapa disumpah? Supaya mengatakan dengan benar.
Yang dia katakan, yang dia tahu. Tapi ada persaksian si saksi ini mengatakan sesuatu yang tidak dia tahu. Mengatakan tahu. Ini yang ku alami. Sehingga ada istilah saksi yang meringankan pihak terdakwah, ada saksi yang memberatkan terdakwah. Tergantung. Tapi tetap disumpah. Ada bagian yang nyumpah. Sebelum ditanya hakim itu, saksi itu disumpah dulu. Isinya di dalam sumpah itu gak boleh si saksi mengatakan yang tidak dia tahu. Tapi faktanya terkesan seakan-akan dia namanya saksi alibi. Nah itu. Nah, boleh kenal. Berarti bener Gusti Allah ngukum aku iku secara syariat dulu iku bener kayak pelajaran. Ternyata Bapak Ibu bersaksi pada Allah umat manusia ini ada dua golongan. Ya, ada yang tidak tahu mana Allah, ada yang tahu sebetulnya mana Allah dan mana Muhammad. Akhirnya secara hakikat syahadata ini diartikan begini. Aku bersaksi, asyhadu, aku nyekseni. An ing setuhni kelakuan. Asyhadu alla ilaha illallah. Sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dikatakan tahu siapa yang disaksikan, rohaniyahmu itu jatuhnya ini wajah dua hiya. Berarti hidup itulah dalam diri kita yang sebagai Allah. Tahu akhirnya. Lalu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad. Ini si saksi yang dikatakan saksi yang benar. Atau saya katakan syahadat yang sudah benar. Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad ini makhluk. Berarti makhluk apapun bisanya gerak, itu sebab digerakkan oleh, sebab diperintah gerak oleh Allah. Dengan bentuk sifat ma'aninya Allah diletakkan pada si Muhammad mang. Contoh sifat kalam akhirnya Muhammad bisa ngomong atau bicara. Sifat sama akhirnya manusia seakan-akan bisa mendengar. Sifat basor melihat dan lain sebagainya. Sifat kudrat kekuatan dan lain sebagainya. Loh, berarti Muhammad ya kuwi. Hakikat loh, bukan syariat loh ya. Baru oh iya iki Muhammad. Sampai kapanpun. Wes kalau sudah begini berarti ada yang menyembah, ada yang Inilah yang disebut muraqabah. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka tara. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Muraqabah. Allah sudah terasa di hati sangatlah dekat. La ilaha illa anta. Sudah dekat. Ning ngarepku, ya ning buriku, ning jeruku, ya ning joboku. Tapi belum bertemu. Belum bertemu. Cuman di dalam hati sudah yakin, sudah tahu kalau hidup itu adalah Allah. Yang bukan sifat, Allah yang bukan nama. Yang Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau gambarkan dengan apapun. Oh iki. Sudah tahu. Tapi belum ketemu. Wis yakin tapi belum bertemu. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Iman keyakinan yang sudah ihsan. Karena inilah semua akan terjadi. Karena hanya ini. Diteruskan Pak Bu.
akhirnya menjadi syahadat tunggal atau persaksian yang ahad. Pelaku yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku yang disebut kul huwallahu ahad, tunggal. Lah tandanya kalau tunggal bagaimana? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama ruh yang melihat, ya, yang menghadap. Nama Allah yang dilihat, yang disaksikan. Nama roh yang menyaksikan, nama Allah yang disaksikan, mata yang untuk melihat, semua sirna alias fana. Di saat inilah tandanya jenengan itu la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada lagi gambar-gambar perkara selain Allah, gak ada. Yusyahiduna annal fa'il, inilah kalau persaksian melihat itu yang benar, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku, yang wujud sing melihat yo sing nang wujud. Kita manusia asalnya tidak wujud, yang katanya wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Berarti kita menyandang sifat adam atau sifat tidak wujud. Itu kalau kita tarik kembali kepada asal. Apa mungkin syahadat tunggal dikatakan perkara yang tidak wujud itu bisa melihat dan ketemu yang wujud? Gak mungkin toh. Yang bisa, yang melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Perkara yang tidak wujud gak mungkin akan bisa melihat perkara yang wujud. Gak mungkin. Yang melihat yang wujud hanyalah yang wujud itu sendiri. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah, dikatakan syahadat tunggal adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Yang melihat urip iku urip sendiri. Kalau sudah di sini maka hatimu akan tenang, ayem, tentrem yang tidak bisa kau bayangkan dengan sesuatu apapun. Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 58. Allah berkata, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kuwi nek wis tekan kuno falyafrahu, atimu berbunga. Wis gak ono, gak iso digambarno bungae. Gak bisa jenengan gambarkan bunganya di situ. Bukan bunga-bunga iku lho ya. Berbunga-bunga iku lho Pak ya. Wis. Sampai dikatakan Allah dalam ayat berikutnya, huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kau kumpulkan urusan duniawiyah sehingga duniawiyah menjadi intan milik kamu sendiri, gak bisa. Si malah penak sing ngarep mau. Wahua utawi perkara sing nyenengno sampean mang iku khairun, lebih baik mimma katimbang apa yajmauna kau kumpulkan. Apa sing kok kumpulno selama ini? Mobil mewah, rumah mewah, apalagi pabrik mewah, apalagi anak mewah, garwa mewah. Sik kalah dengan itu, masih kalah. Jelas Pak nggih? Jadi syahadat tunggal itulah sebagai proses syahadat ini dari sisi hakikat yang ada di muraqabah, itulah sebagai proses untuk masuk di syahadat tunggal, akhirnya menjadi musyahadah. Mari muraqabah ke musyahadah. Pun ya iki akad Pak. Ya ini akad. Ini masih ada dua. Lah, terus bagaimana caranya untuk sampai ke akad atau musyahadah? Yaitu tadi. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirilah kau untuk selalu berzikir ketika kau
duduk, jadikan dudukmu berzikir, ketika berbaring jadikan berbaringmu berzikir. Ingat, sadar bahwasanya dirimu itu selalu dilayani Allah. Begitu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang atau beberapa orang mengalami mungkin itu takdir atau apa, misalnya pencuri, perampok, mucikari dan sebagainya, apakah ini termasuk takdir atau proses? Artinya seseorang itu tidak selamanya jadi pencuri, suatu saat menjadi baik. Ini apakah proses atau bagian daripada takdir? Yang kedua, apabila seseorang itu asik berkomunikasi dengan Allah, saking asiknya beliaunya itu lupa dengan anak, lupa dengan istri dan lingkungannya, sehingga sesuatu digantungkan kepada Allah. Sebenarnya dia punya tanggung jawab kepada mereka-mereka. Apakah ini pada titik proses juga apa sudah dibenarkan, atau mereka lakunya masih salah atau masih belum benar? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sedang dan sudah terjadi itu namanya takdir. Saya ulang, sesuatu yang sedang dan sudah terjadi itu namanya takdir. Tetapi takdir satu itu ada kaitannya dengan takdir berikutnya. Dengan begitu boleh dikatakan proses. Berarti takdir pertama sebagai proses untuk takdir kedua. Sebab menungso sak jagat kabeh itu mesti ngalami proses suci, fitrah, kotor, suci lagi. Ada yang gini, ini yang dunia loh di dunia. Ada yang gini, suci atau fitrah, kotor sampai mati, dibong, disucek nih Gusti Allah ning neraka. Yes kari milih persucian ruhaniyahmu itu ning neraka apa ning dunya. Sedaya ngalami ngoten. Iki bahasa rohaniyah. Nek bahasa jasmaniyah, mohon maaf, kita itu tidak bisa keluar dari takdir. Kita hanya bisa menghadapi takdir itu dengan sepenuh hati pada Allah, alias ridho dan ikhlas. Tapi hanya hamba yang dikehendakilah yang bisa meletakkan ridho dan ikhlas. Siapa? Mereka yang diletakkan Allah cahaya makrifat. Mana? Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Ini. Di atas cahaya itu ada cahaya lagi, maksudnya nur makrifat. Lah, linurihi untuk menerangi cahaya ini terhadap si hambanya ruhaniyah. Siapa yang diberikan cahaya ini? Mayyasa, orang yang siapa yang dikehendaki? Tandanya adalah mereka di samping yastami'unal qaula, dia juga wayattabi'una aksana. Artinya mereka yang sudah mendapatkan wejangan saking Rasul masing-masing bahasa syariat, lalu dia taat terhadap wejangan itu untuk dilakukan. Dan inilah yang kumaksud ilmu, amal, dan istiqomah. Jadi Bu, disebut takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Mereka menjadi mucikari. Kalau sedang dan sudah terjadi takdir. Satu. Dua, bisa jadi ini sebagai proses takdir
apakah proses takdir berikutnya dia itu apakah tambah nemen eleke minangka syariate apa tah tinggalkan itu. Niku ukurane apakah hati jenengan itu gelem balik nang Allah napa mboten. Kalau hati mau kembali kepada Allah, itu takdir sebagai proses awal kotor menuju suci. Kari ngoten mawon. Wis, nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Napa? Oh ya. Oke pun nyantol. Apakah orang yang sudah memegang dinut tauhid, dia hatinya enjoy selalu bersama Allah, akhirnya secara syariat dia melalaikan kewajiban, apakah dia itu salah jalan? Sebagai proses, apakah dia itu tidak salah jalan? Tak jawab sekarang. Tadi Allah ketika si hambanya berangkat menuju pada Allah, itu ada 2 Allah kasih tahu. Ada seseorang yang dikehendaki baik rohani sak jasmani iki dilupakan. Iki khos. Ya. Ada yang tidak. Hanya rohaniyahnya saja yang dilupakan, urusan dunia, urusan anak istri dan tanggung jawab. Tapi akal ini masih ingat. Iki khawas. Kalau pertanyaannya apakah dia itu salah jalan, saya jawab tidak. Dia berjalan di atas jalan Allah. Tetap dia benar menurut pandangan Gusti, pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat ya mesti ngomong salah. Wah, ya iki gara-gara sampai mlebu Jaya Baru. Wis tinggalno iki bojo diterlantarkan, anak diterlantarkan, mana tanggung jawabmu? Padahal sih nanggung jawab Gusti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia itu membawa ayat itu. Sibuk dirinya itu dengan urusan hanya pada Allah, akhirnya dilalaikan urusan Allah. Tetapi jenengan gak usah sampean khawatir dengan Allah. Dicukupi sampean terus pelandingan. Mriki napa jenenge? Laba-laba. Tahu tak laba-laba iku goleki laler nisor-nisor. Dia sibuk membangun rumah. Sing gak rapet dirapeti. Nek sik kecil ditambah besar, tambah besar, semakin besar dominan laler teko dhewe. Nyamuk teko dhewe. Lho sing nekakno sapa? Ya Gusti Allah. Artinya kita itu enggak boleh ragu sanksi pada Allah. Ketika jenengan iki bangun rumahnya ruhania, laba-laba ilah. Udahlah. Allah dawuh, wa may yattaqillaha wa man lan utawi sapane wong iku yattaqi. Bangun takwa. Takwa iku ilmu, amal, istiqomah. Ilmu sudah didapatkan, amal berarti kholwat, istiqomah terus menerus. Ya ja'allahu, maka Allah akan menjadikan atau melakukan makhrajan, membuka umpama pintu yang gak bisa dibuka akan dibuka Allah. Solusi masalah yang sangat besar, gak ada cara akal yang bisa membuka solusinya kecuali Allah yang bisa, maka dibuka oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa yang diinginkan, perkara yang dibuka itu datangnya tidak disangka. Sekalipun jenengan iku bondo utang nyuwun sewu, ora enek sing dipangan dan lain sebagainya. Ujug-ujug kok ana wong
ngutangi. Ujuku pokoknya perkara yang tidak Anda sangka itu datang. Biasanya hutang gak tahu dikasih kok ya dikasih. Lah itu termasuk. Ujuk-ujuk yang ngutangi ngomong, wis aku ngerti awakmu wong kere. Ngerti, gak mungkin iso jawab, iso nyaur. Tak bebas no. Lu siapa ngerti? Allah kan bisa seperti itu. Bisa diampuni, dibebas no utangi. Kadang-kadang ngeten sing utangno duit wedokan lho. Iya. Wis ngene ae ya. Aku ngerti awakmu iku pailit. Wis anakane ojo di kei. Wis mbokne ae. Mesti mbokne lah ngono ah. Pokok kadang-kadang ya mutu barang ngoten niku. Kadang mutu. Wis pokoke ae. Sauren sak duweni awakmu lho, dilonggarno to? Longgar. Bisa jadi Allah melakukan bentuk seperti itu. Jadi mboten salah Bu, karena saya mengatakan mboten salah, tidak salah karena dia dipaksa Allah untuk masuk di khos. Di khos. Tapi lantas ojo gai-gai sampean. Mumpung ono keterangan seperti ini, aku tak mlebu khos. Oh mboten saged Pak. Mboten saged. Kita masuk ke khos iku sing lebokno ya Gusti Allah tidak atas dasar permintaan, kita dimasukkan khawasul khawas itu ya maksud Allah sendiri, tidak ada unsur permintaan. Sing penting jenengan lampau wae dikir, urusan dilebokno mana urusane Gusti Allah. Ya wis itu. Aku yakin nek dilebokno khos, walaupun garwa sampean sik ayu-ayu, terus anak sik cilik-cilik, gak ono rasa khawatir. Aku yakin gak ada rasa khawatir. Mesti dijogo Gusti Allah. Wis ngono ae, gak usah bingung-bingung. Urip iki gawen los ae. Dene kok bojo sampean rabi maneh ngono lho. Mboten guyon, ngoten lho. Guyon mboten. Intine udahlah, jadilah kau seperti laba. Jangan pernah takut dengan apa kebutuhan yang sudah disiapkan Allah terhadap kita yang kita tidak tahu. Udah. Atiullaha wa atiur rasul. Nggih, ada lagi? Ngapunten Gus, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Niki ketika suluk menuju usul datang Allah. Menawi kita menyadari bahwa manusia ini sebenarnya adalah patung. Apapun aliran yang ada adalah dari Allah. Niki enten aliran ngeten. Bumi tidak mampu menguburku. Lautan tidak mampu menenggelamkanku. Gunung batu pun tak mampu menghimpitku. Niki napa roh sing pun istilahnya napa nggih? Merdeka napa pripun ngoten Gus? Matur nuwun. Leres. Apapun mewahnya bentuk kehidupan duniawiyah, sekalipun itu langsung interaksi secara jasmani terhadap jenengan, ruhaniyah jenengan tidak akan terpengaruh. Hanya satu, Allah sampai ngatekno dawe Allah, ad-dunya mataul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Sampai sudah tahu bahwasanya ad-dunya, urusan kesenangan dunia iku mata, ad-dunya iku mata, satu kesenangan, al-ghurur kang bujuk, wal akhiratu, dan urusan ukhrawiyah nang Gusti Allah iku khairun, lebih bagi, luwih apik, wal akhiratu khairu wa abqa, dan lebih kekal. Itulah figur yang dicontohkan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadzili, termasuk Kanjeng Nabi iku asine jasmanine ya sugih, cuman gak ngerti jenengan nek beliaunya sugih. Estu. Jadi untuk
untuk kepentingan umat, enggak untuk kepentingan pribadi. Apa kepentingan agama? Beliau mesti yang terdepan di situ, Pak. Jadi enggak bisa terpengaruh. Nggih, leres ruhaniyah yang sudah merdeka dari belenggunya hawa nafsu. Nafsu membelenggu kita lewat kesenangan dunia. Laksana seperti ikan hidup di air asin, yaitu di laut. Setiap saat dan waktu dia gembul dengan air asin, ketika kita ambil, kita makan tidak asin, yaitu. Oke, leres. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dengeng ngapunten ingkang kathah Pak Yai, sepatus tambahi kekuatan iman. Kula badhe tanglet hubungan antara Sadatain Sada Tunggal kalian Nur Muhammad dumateng makhluk sing rupi namine menungso. Niku mawon ngapunten. Saat dengeng matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini ada yang mengatakan Nur Muhammad. Sederhana kami jelaskan biar gampang mudah. Apa hubungannya Nur Muhammad dengan syahadat? Syahadata ini atau syahadat tunggal. Inilah Bapak Ibu ruh. Ruh tak artikan Nur Muhammad. Sing disebut ruh itu sebab sudah manjing datang jasad. Berarti sebelum ruh manjing datang jasad itu disebut wiji kang dumati sak lebeti urip, yaitu yang sering kita sebut Nur Muhammad. Inilah proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki mungkin nek sik bingung, gak usah dipaksa lo ya. Wis digawe duren cangkokan, leren rokokan. Nyantai, gak usah dipaksa. Allah atau sering kita sebut sebagai hidup. Ini proses innalillahi. Manjing namanya Nur Muhammad. Atau bisa kami sebut cahaya makrifat atau cahaya. Kemudian ruh. Atau masuk lagi jasad atau insanul kamil. Asal muasal innalillahi ku tetep kedue Allah. Sangka Allah kabeh hidup. Mudun disebut Nur Muhammad. Sebab karena kalau tidak ada Nur Muhammad, dunia dan seisinya tidak akan jadikan. Apa Nur Muhammad? Adalah wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Ada yang mengatakan cahaya, inilah yang kumaksud cahaya makrifat. Mudun ganti jenenge ruh. Sifatnya ruh iki adalah untuk mlebu dadi siji ambek jasad, akhirnya disebut insanul kamil. Inilah yang disebut innalillahi. Wis ya, insanul kamil. Wa inna ilaihi rajiunnya adalah manusia itu harus bisa kembali lagi kepada Allah. Hukum timbal balik, proses terus harus bisa kembali. Isoke kembali jenengan iki disebut wa inna ilaihi rajiun. Isoke kembali jenengan harus mengikuti sistem ning Quran niki. Anik butullaha, iman kabeh iki harus dihapus, difanakan. Insanul kamil harus fana, ruh harus fana, Nur Muhammad harus fana. Akhirnya ana. Jadinya ana. Ana maksudnya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Iki makrifat disebut. Jadi apa hubungannya Nur Muhammad dengan persaksian? Iya, karena sebelum
disebut ruh yang nantinya wanafaktu ditiupkan ke jasad. Ruh itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti akan hanya menyembah aku, bercinta hanya pada aku? Jenengan kali kula dulu ikut jawab qalu bala syahidna, siap J. Akhirnya wanafahtu ditiupkan roh. Terus nyun sewu, sebetulnya Pak Bu ya, ini sama. Miturut pandangan Ahad kalau sudah sampai di sini. Kalau sudah ke Ahad, jadi ini ya ini ya ini ya ini. Bener toh Pak? Ini ya ini ya ini. Lah ini tok lagi. Iku kalau sudah di Ahad. Kalau belum di Ahad ya mboten saged. Masih ada selain Allah, ada itu langun lah. Anta wa ana, jenengan ya aku ya jen. Nah, boleh si anak loro. Jadi kalau ditanya apa hubungannya, yes memang hubungannya antara hamba dengan Gusti melakuni dugi syahadat wau. Makanya kula prosesno syahadat secara hakikat, syahadat secara tunggal. Itu ngene loh. Akhirnya munculnya muraqabah dan musyahadah. Proses jenengan iki tahali menuju tajalli. Oke, ada lagi? Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlasun Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian beliau menekankan pada pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan untuk mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.